Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program DBD ya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sangat unik, yaitu bagaimana sih cara mengkonfirmasi pasien DD atau DBD jika pemeriksaan laboratoriumnya hanya satu kali. Nah, seperti kita ketahui, untuk konfirmasi berarti pasien tersebut sudah melewati 2 tahap screening ya. Screening yang pertama adalah suspek, dia berarti sudah memenuhi kriteria suspek. Terus disaring tahap 2 yaitu diagnosa klinis, berarti klinisi dokter itu sudah mendiagnosa dia DBD atau DD atau suspek DBD atau suspek DD atau observasi febris atau viral infection dan sebagainya ya, yang memungkinkan untuk lanjut ke screening tahap 3 yaitu tahap konfirmasi laboratorium. Nah, dalam tahap ketiga ini kadang pasien itu hanya diperiksa laboratoriumnya cuma 1 kali. Nah, bisa nggak nih kita mengkonfirmasi laboratoriumnya? Seperti kita ketahui, untuk konfirmasi DD itu trombosit harus kurang dari 150.000 dan hematokrit kenaikan atau penurunannya harus lebih dari 5%. Untuk dikonfirmasi DBD, trombositnya harus kurang dari 100.000 dan kenaikan atau penurunan hematokritnya lebih dari 20%. Nah, tapi kenaikan atau penurunan itu kan terjadi kalau misalkan ada 2 pemeriksaan ya, sehingga kita bisa tahu nih naiknya berapa persen. Nah, kalau meriksa hematokritnya cuma 1 kali, itu gimana nih? Nah, maka kita pakai angka rata-rata. Ini kita punya kadar hematokrit normal ya, per usia. Ini normalnya sekian. Ini kan ada range ya, sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Nah, kita ambil min atau nilai tengahnya. Nah, nilai tengahnya inilah. Dari sinilah kita naikkan 5% sekian. Kalau kita naikkan 20% sekian. Nah, ini tinggal dilihat aja nih. Pasien yang tadi yang ditanyakan apakah dia bisa dikonfirmasi. Lihat saja usianya berapa, terus kita bandingkan nih. Kalau dia lebih dari 5% tapi masih kurang dari 20%, berarti dia bisa kriteria DD. Nah, dengan catatan trombositnya berarti kurang dari 150.000 ya. Kalau misalkan angkanya hematokritnya dia di atas ini, berarti bisa masuk kriteria DBD. Dengan catatan trombositnya kurang dari 100.000 ya. Antara trombosit dan hematokrit itu harus jalan ya. Kalau misalkan cuma salah satu ya nggak bisa tegak diagnosa DD atau DBD-nya. Oke, nah ini catatan khusus untuk hematokrit. Hematokrit lebih dari 20% itu bisa digantikan dengan tanda lain, yaitu adanya efusi pleura, asites atau hipoalbuminemia. Efusi pleura berarti penumpukan cairan pada rongga paru. Asites berarti penumpukan cairan pada rongga perut, dan hipoalbuminemia ini bisa juga hipoproteinemia. Kadar hipoalbumin ini berarti kurang dari 3,5 gram per dl. Gitu ya. Jadi ini hematokrit lebih dari 20% bisa digantikan salah satu dari ini, karena sama-sama maknanya adalah terjadi kebocoran plasma. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.